Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 10 April tahun 2026. eh Hari ini BBRI ya udah RUPS tadi ya hari ini ya. Dividen finalnya adalah 207 perak ya per lembar, jadi gede banget sih ya. Kalau di harga sekarang setara dengan yield 6%-an ya. Kalau ditambah dengan interim sih bisa nyampe 9-10% ya di harga 3.300-an ya. Kalau kalian beli di situ, wah mantep banget sih gitu ya. Gua aja belinya di pucuk. Ya gitu ya. Untuk yang baru masuk invest di 3 tahun ke belakang sih kalau beli BBRI ya masih floating minus ya. Nah, ini kesempatan bagus ya buat kalian yang baru masuk ya di dunia investasi, di dunia saham ya, terutama untuk dividen investing ya. BBRI sekarang sih murah ya kalau kata gue ya gitu. Tapi nggak tahu nih setelah exit nanti bisa mentok ke berapa gitu ya. Kalau turun lagi ya otomatis harusnya diserok lagi gitu ya. Nah, kita cek IHSG hari ini. Dia transaksi hari ininya sih nggak terlalu gede ya, ada 16,5 triliun, tapi hari ini naik 2%, naik jadi angka 7.458 nih IHSG. Setelah dari 6.900 akhirnya 3 hari ini ya lumayan naik lah, kenceng gitu. Asingnya hari ini net buy 239 miliar ya. Kita lihat foreign atau asing hari ini banyakkan jual di apa ya. Net buy dia ada di BBCA ya. Nah, 300M tuh BBCA net buy. BRI hari ini kayaknya masih dibuang ya. BRI nggak ada sih di sini ya. BRI nah masih asingnya jual 5M doang ya. Kecil nih. Value-nya dia 1,T. Asingnya net sell cuma 5 miliar. Jadi ya BBRI kayaknya udah beres kali dijual sama asingnya gitu ya. Jadi kita udah boleh lah ibaratnya untuk cicil ya slot-slot gitu, atau mau 1000 lot ya terserah kalian. Kalau yakin sih cicil aja lah ya. BBRI ya, kalau BBRI bangkrut, negara ini juga bangkrut sih kayaknya. Jadi ya slow-slow aja lah ya kalau masuk BBRI. Tapi ingat ya, non syariah ya. Kalau lu pengennya yang syariah jangan masuk Big Bank ya. Cari yang bank syariah BSI, tapi dia dividennya kecil. Mainnya di value investing gitu ya. Nah, hari ini gue pengen bahas saham TPMA dulu nih. TPMA ya, Transpower Marine. Dia bentar lagi juga RUPS ya. Pokoknya menjelang April, Mei, Juni, tengah tahun ini banyak yang akan RUPS ya. Dia RUPS kemungkinan di bulan apa nih? Juni kayaknya. Oh, Mei ya. Berarti April ini harusnya ya. Ya harusnya bisa lah. Pokoknya TPMA kita pantau aja nih sebelum dia kelihatan dividen yieldnya berapa ya. Biasanya kan harganya suka naik tuh. Nah, kita bisa masuk duluan gitu di harga sekarang gitu, apakah bisa dapat dividen yang menarik atau enggak gitu. Tapi ini kalau kalian yakin ya dengan perusahaannya ini, by the way ini perusahaan perkapalan ya, punya kapal ya, mau buat angkut-angkut barang di laut ya. Kita cek aja langsung. Dia IPO-nya 230, harganya di 2013 ya. Free float-nya aman 33%. Untuk transaksi hariannya juga 1,2M nih hari ini. Lumayan lah. Terus lembar sahamnya ada 3,5 miliar lembar saham, hari ini closing di 600 perak. Berarti market cap dia ada di angka 2,1 triliun ya. Terus equity dia ada di angka stabil sih di 2,5 triliun di kuartal 4 2025 ini. Harga buku dia sih 714, berarti PBP-nya kan di bawah 1 ya, 0,84 kali. Utangnya lumayan, hampir 90% lebih ya, 90% lebih. Ada di angka 2,2 triliun, biasalah. Perkapalan utangnya gede ya buat beli kapal kemungkinan. Terus total aset dia ada berarti 4,7 triliun, PS sekarang di 7 kali ya.
Laba ditahannya ada berapa nih? Oh, di sini ya, finansial balance sheet. Laba ditahan dia ada di 1312 ya, 1,3 T. 1,3 triliun ya laba ditahan dia. Nah, kinerjanya gimana nih? Kita lihat ya. Ini dalam dolar ya kalau di laporan keuangan dia nih. 2025 dia dapat 113 juta dolar. Sementara di 2024 dia dapat 119 juta ya. Berarti turun sekitar 6 juta dolar lebih ya. Ya, turunnya kecil lah ya. 6%-an, 5%-an gitu. Tapi beban biayanya ya dari 76 ke 81 ya, naik ya hampir 8% lah naik biayanya ya. Sehingga laba bruto dia turun ya dari 42 juta ke 32 juta dolar ya. Nah, terus laba tahun berjalannya turunnya lumayan signifikan. Kita lihat aja di sini lah ya, biar kita nggak bingung dengan angka dolar ya. Nah, net income-nya jadi 294 miliar dari 400 M di 2024 ya. Terus pendapatannya sih turunnya dikit tuh, 1,8 ke 1869. Kalau bisa dibilang stagnan, tapi net income-nya ya tergerus ya karena biayanya naik gitu ya. Kita lihat aja di sini nih. Income statement. Ya, kepencet. Nah, nih tiap kuartalnya ya. Beban pokoknya ini, terus nah biayanya 42, 31, 30 M gitu. Nah, lanjutlah ya. Untuk IPS di kuartal 4 ada di angka 19 perak ya. Berarti secara gross profit sih dia lumayan lah ya, 24%. Dan net profitnya juga masih di atas 10%, kurang lebih 15%-an secara rata-rata ya. Nah, jumlah IPS dia tahun 2025 adalah 84 perak nih. 84 perak, ingat ya. Terus dia baginya berapa persen tahun kemarin ya, payout ratio-nya di berapa nih? 70,2%. 2023 sih gede ya, 87, 98, 74, 70. Paling kecil 70%. Kita samain aja dulu ya. 70% takutnya. Kalau kita pasang misal 90% atau 87% tapi nggak kejadian, kita bisa kecewa ya. Kalau 87% sih 12% nih di harga sekarang yieldnya. Tapi kita pakai 70% aja dulu, konservatif lah ya, jangan terlalu tinggi biar nggak kecewa. Begitupun kepada manusia ya, jangan terlalu berharap kalau nggak mau kecewa. Nah, IPS dia kan totalnya 2025 adalah 84 ya. Nah, ini secara anualis turun ya. Dari Q1 sih gede nih. Kalau secara anualis kita lihat laporan Q1-nya doang kurang lebih nantinya 108. Keluar lagi Q2 turun ya, jadinya 89. Keluar lagi Q3 jadi 86. Dan akhirnya keluar lagi Q4 yang 19 perak ya. Akhirnya laba finalnya adalah 84 untuk tahun 2025 ya. IPS maksud gua, IPS finalnya ya. Nah, dividennya berarti kurang lebih ya 58, bisa kali 60 mah bagilah ya. Kemarin dia bagi 80, taruhlah 60, kan sekarang 10%. Kalau menurut gua 10% di harga 600 sih pede lah ya. Kecuali payout rasionya diturunin atau ada something yang kita nggak tahu, ya bisa aja. Makanya ya biasalah dalam berinvestasi kan nggak cuan terus ya, ada itunya juga, ada apanya, ada jongnya ibaratnya. Tapi kita kan ya sebisa mungkin meminimalisir itulah gitu ya. Tapi 90% bagilah ya, bagi dividen. Nah, harga waras dia berarti ada di angka berapa nih? 588 sampai dengan 1176 ya.
Sekarang sih di 600 ya, dan 600 juga PBP masih 0,84 kali ya. Gitu, jadi nggak masalah, apalagi kalau Q1 dia harusnya bisa naik lah ya, dengan keadaan ada perang begini. BBM naik atau bahan bakar naik gitu ibaratnya. Bahan bakar naik tapi beban juga naik ya, tapi ya begitulah ya, namanya juga bisnis. Kalau menurut gua ya seimbang-seimbang aja lah. Jadi kita lihat aja nanti lah ya, nggak usah terlalu banyak disambungin sama geopolitik ini itu. Ada sambungannya juga, cuma ya kita slow aja lah ya. Perusahaan yang bagus mungkin nggak pastilah bisa beradaptasi dengan keadaan geopolitik global ya, apalagi perusahaan-perusahaan gede ya. Jadi slow aja kita yang punya saham ini ya. Kebetulan gua nggak punya. Dulu sempat punya, cuma gua ini gara-gara TPM gua jual karena gara-gara gimana ya, ini bukannya gua ini ya, mana sih si apa ya, Robert Gunawan dulu berisik banget di sini. Gua tiap baca stream ada mulu dia, sampai-sampai gua jual sahamnya. Dan ya gua jual lah sahamnya gitu, karena males banget sih tiap lihat saham ini ada dia lagi gitu. Itulah. Ya biasalah ya. Harga waras dia kalau berdasarkan EPS yang dibagikan adalah 840. Di harga 840 itu harga waras dia, harga wajar lah ya ibaratnya. PBP-nya 1 sih di 840. Oke, untuk si TPMA kayaknya segitu dulu ya. Dia baginya setahun sekali sih, jadi aman kalau kalian beli sekarang, karena bakalan kebagian full dividen gitu ya. Dia baginya di bulan biasanya Mei ya. Ini bagi interim juga nih. Tapi 2025 harusnya di Mei bagi sekali lah, Mei atau Juni ya, kita tunggu aja nanti lah ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.